Saya yakin dan percaya kita semua baik. Amin. Mari teman-teman, kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk memulai ibadah cabang kita pada pagi hari ini. Kita mau arahkan pandangan kita ke Tuhan. Kita mau fokus menyembah Tuhan, sebab hanya Dialah yang layak kita sembah dalam kehidupan kita. Mari teman-teman, sebagai rasa syukur kita karena Tuhan sudah melimpahkan kasih-Nya yang sangat besar dalam kehidupan kita. Bahkan Dia rela mati di kayu salib hanya untuk kita, dan Dia memberikan kasih-Nya pada kita. Kita dapat memuji dan menyembah Dia hingga pada hari ini. Sebagai rasa syukur kita, mari kita sama-sama mau bersuka cita. Kita mau sama-sama bersukaria di hadapan Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, kita mau bertepuk tangan, kita mau angkat satu pujian. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya, maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka, suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengar. Nyanyikan, nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Kita mau sama-sama maklumkan nama Yesus, maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengar. Suka bagai terang surya, bagai terang surya, suka bagai embun, bagai pelangi, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi, mari kawan-kawan, mari kawan-kawan nyanyi sekali lagi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami bisa berkumpul walaupun via online meeting, tapi kami masih bisa menyembah dan memuliakan nama Engkau. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk ibadah cabang kami pada hari ini. Berkatilah agar kami bisa fokus menyimak apa yang akan disampaikan oleh firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkatilah kami dan Allah dengan lahir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Teman-teman, pembacaan Alkitab kita pada chapel hari ini diambil dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-13 dan 14. Demikianlah firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Hari ini kita bersama akan mendengarkan kisah lagu dari KJ 382, Ya Yesus Terkasih. Lagu ini mengajak kita semua untuk menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa di hadapannya. Namun karena kasih Tuhan yang besar, maka ia rela menyerahkan diri dan memberikan nyawanya menanggung kesesaran di kayu salib untuk menghapus dosa kita dengan darahnya. Inilah yang dituliskan dalam firman-Nya Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Karena itu, tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan selain memuji Dia seumur hidup kita. Kita meresponsnya dengan senantiasa mengasihi dan mencintai Dia. Seperti tema kita hari ini, kita berkomitmen untuk terus jatuh cinta kepadanya. Bukan hanya sekedar janji, namun dalam setiap keadaan cinta itu harus dinyatakan dan dibuktikan. Cinta kita kepadanya semakin lama semakin besar. Seperti dituliskan pada setiap akhir bait lagu ini. Sekarang kita akan melihat penayangan klip video tentang kisah lagu dari Ya Yesus Terkasih. Kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Demikian perkataan pengkhotbah anak Daud, Raja di Yerusalem, dalam kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 10. Tentu saja ini adalah bagian dari nasihatnya bagi pemuda-pemudi, agar mereka memanfaatkan masa mudanya dengan baik. Namun sepertinya banyak juga orang yang beranggapan bahwa anak-anak muda, khususnya zaman sekarang, memang sering menyia-nyiakan masa muda mereka dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang berpendapat demikian pasti akan terkejut ketika mengetahui bahwa ada sebuah himne yang digubah oleh seseorang yang baru berusia 16 tahun. Himne tersebut berjudul My Jesus, I Love Thee, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Ya Yesus Terkasih. Terdapat dalam Kidung Jemaat nomor 382, dan penggubahnya adalah William Ralph Featherstone. Sebenarnya tidak banyak informasi mengenai Featherstone, selain bahwa dia lahir pada tahun 1846 di Montreal, Quebec, Kanada, menjadi jemaat sebuah gereja Metodis di kota yang sama, dan meninggal pada usia sangat muda, 28 tahun. Kemungkinan besar seumur hidupnya dia tidak pernah meninggalkan kota kelahirannya. Namun kisah terciptanya nyanyian ini adalah sebuah kisah luar biasa yang melibatkan banyak orang, tempat, dan keadaan yang berbeda-beda, yang semuanya membuat kita semakin memuji kebesaran Tuhan yang telah mengaturnya. Featherstone bertobat dan dibaptis pada usia 16 tahun, dan sebagai ungkapan imannya, ia menulis sebuah puisi yang dikirimkannya kepada bibinya yang tinggal di Los Angeles. Bibinya yang sangat terkesan dengan puisi tersebut menerbitkannya dalam buletin gereja setempat. Dan entah bagaimana, 2 tahun kemudian puisi tersebut muncul secara anonim dalam sebuah buku nyanyian di London sebagai sebuah himne. Namun melodi yang digunakan berbeda dengan melodi yang kita kenal saat ini. Pada tahun 1870, 8 tahun setelah puisi itu ditulis, seorang pendeta gereja baptis di Boston bernama Adoniram Judson Gordon menemukan himne yang dibuat berdasarkan puisi karangan Featherstone tersebut. Ia suka dengan liriknya, tapi merasa bahwa lirik tersebut membutuhkan melodi yang lebih baik daripada melodi yang dipakai saat itu. Karena itu ia mengubah sebuah melodi baru. Dan pada tahun 1876, beberapa tahun setelah kematian Featherstone, nyanyian ini untuk pertama kalinya dipublikasikan kembali secara anonim dalam sebuah buku nyanyian untuk gereja baptis dalam bentuk seperti yang kita kenal sekarang. Sayangnya, Featherstone sendiri tidak pernah mendengar puisinya dinyanyikan dengan melodi baru ini. Dengan melodi yang baru, nyanyian ini segera dikenal luas
dan diterbitkan dalam berbagai buku nyanyian. Namun pada waktu itu belum diketahui siapa pengarangnya. Baru pada sekitar tahun 1930, lebih dari 50 tahun sejak diterbitkan, diadakan penyelidikan untuk mencari tahu siapa pengarang nyanyian ini yang sesungguhnya. Dan ditemukanlah nama Featherstone sebagai penggubahnya. Nyanyian ini terdiri dari 4 bait yang secara bertahap mengisahkan perjalanan iman kita, mulai dari keadaan kita yang penuh dosa sampai kita mencapai kemuliaan di surga. Bait pertama secara khusus mencerminkan kehidupan kita ketika kita pertama kali bertemu atau jatuh cinta dengan Sang Juru Selamat yang penuh kasih dan yang kita kasihi. Dan tindakan pertama yang kita lakukan adalah membuang semua dosa, atau dalam bahasa aslinya dikatakan all the follies of sin, semua kebodohan karena dosa. Karena Allah adalah kudus dan Ia menghendaki kita juga hidup dalam kekudusan. Dalam bait kedua diungkapkan bahwa sebenarnya bukan kita yang lebih dulu mengasihi Yesus, tapi Ialah yang lebih dulu mengasihi kita. Bahkan Ia bersedia menanggung sengsara demi menghapus dosa kita dengan darah-Nya. Karena itu tidak ada tindakan lain yang lebih layak untuk kita lakukan selain memuji Dia terus seumur hidup kita, bahkan sampai kita mati. Hal ini diungkapkan dengan indah dalam bait yang ketiga. Dan terakhir dalam bait keempat kita melihat gambaran mengenai surga, di mana kita akan terus menyanyi dan memuji Dia dalam sukacita dan kemuliaan yang tak berkesudahan. Di akhir setiap bait ada frasa, kasihku padamu semakin besar. Dalam bahasa aslinya berbunyi, if ever I love thee, my Jesus, 'tis now. Yang kurang lebih artinya, jika memang aku mengasihimu, dan aku memang mengasihimu Yesus, maka inilah saatnya. Ini mengingatkan kita pada percakapan antara Tuhan Yesus dengan Simon Petrus di pantai Danau Tiberias ketika Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya, yang dicatat dalam Injil Yohanes pasal 15. Waktu itu 3 kali Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan 3 kali pula Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Percakapan ini memberikan peneguhan baru kepada Petrus akan panggilannya sebagai murid Kristus. Peneguhan yang sama mungkin juga dirasakan oleh Featherstone yang masih muda yang menggubah puisi ini. Dan demikian juga seharusnya oleh kita saat ini. Kasih kita kepada Yesus seharusnya bukan hanya sekadar janji bahwa aku akan mengasihimu, aku akan memberikan diriku, dan aku akan yang lain. Tapi dalam setiap saat dan setiap keadaan, kasih kita kepada Yesus harus dinyatakan dan dibuktikan. Semakin lama, semakin besar. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku, ku buang dosaku demi
Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku. Ku buang dosaku demi. Teman-teman, setelah kita mendengarkan penayangan video klip tadi, mari kita sama-sama mengangkat pujian dari KJ 382, Ya Yesus Terkasih. Kita mau sama-sama menyatakan kasih Tuhan lewat lagu ini. Yesus terkasih, Engkau Tuhanku, buang dosaku demi namamu. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku. Buang dosaku demi namamu. Kau tulus amatku, pengasih benar. Kasih-Mu padaku semakin besar. Ayat kedua yang wanita menyanyi. Engkau lebih dulu mengasihiku. Kau hapus dosaku dengan darah-Mu. Menanggung sengsara, Kau tidak gentar. Kasih-Mu padaku semakin besar.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Engkau telah memberkati kami Tuhan, dari segala kesehatan kami, keselamatan kami, hingga apa yang kami butuhkan, Engkau telah cukupkan Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih juga atas renungan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman Tuhan bisa ditanamkan di dalam hati kami, dan kami bisa menjalankannya setiap harinya Tuhan. Tuhan, kami memohon agar dalam pembelajaran jarak jauh ini, murid-murid SMAK BPK Penabur Sukabumi bisa belajar dengan baik Tuhan, tanpa suatu gangguan apapun Tuhan. Tuhan, kami juga memohon agar guru-guru SMAK BPK Penabur Sukabumi bisa mengajar murid-muridnya dengan baik Tuhan. Kau juga yang membimbing mereka melalui hikmat yang datangnya dari Tuhan. Tidak lupa juga Tuhan untuk kami berdoa untuk sekolah SMAK BPK Penabur Sukabumi, agar sekolah kami bisa menjadi teladan yang baik sesuai dengan visi dan misi SMA BPK Penabur Sukabumi Tuhan. Kiranya ini yang menjadi doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari teman-teman, kita mau sama-sama nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Kita mau sama-sama bersorak bagi Allah kita, Raja segala raja dalam kehidupan kita, dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah nama-Nya. Bersorak-sorai bagi Raja, bersorak-sorai bagi Raja, bersorak-sorai bagi Raja, bersorak-sorai bagi Raja. Mari teman-teman, kita mau lebih semangat lagi, kita mau bangkit berdiri, kita mau bertepuk tangan, kita katakan nyanyikanlah, nyanyikanlah.
Ikutlah berkat dari Tuhan. Kiranya cinta kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita untuk memaknai cinta yang dianugerahkannya dan memampukan kita untuk menghidupi cinta itu dalam keseharian kita. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Teman-teman dipersilakan duduk dan bisa tulis